Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasannya tentang prosedur percobaan mobil aliran fluida. Di sini ada beberapa tahapan yang akan dibahas. Yang pertama itu persiapan percobaannya, terus yang kedua itu pelaksanaan percobaannya, yang ketiga pengambilan data, dan yang terakhir perhitungan data. Oke, kita mulai yang bagian pertama yaitu persiapan percobaan. Sebenarnya persiapan percobaan ini adalah pengkondisian valve. Karena ini aliran fluida, makanya kita harus mengkondisikan valve yang kita punya. Ini adalah skema alat yang kalian juga bisa lihat di modul. Jumlah valve yang ada itu ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sedangkan ini kondisi real alat yang ada di lab. Saya beri nomor sesuai dengan skema yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke, jadi kalau misalnya di modul kalian belum ada tadi tanda valve-nya atau penomoran valve-nya, silakan diberi nomor. Terus kemudian kita lanjut ke bagian kedua yaitu pelaksanaan percobaan. Nah, pelaksanaan percobaan ini tergantung dari penugasannya. Misalnya penugasannya itu saya beri variasi penugasannya itu aliran fluidanya itu mengalir pada diameter pipa 1 inci. Maka valve yang harus terbuka itu berarti valve nomor 1, nomor 3, nomor 6, nomor 9. Nah, jadi kenapa harus valve ini? Karena kita lihat di sini kan dia ukurannya ada ya. Ini tangki, air akan mengalir melalui sini, kemudian dia masuk ke pompa, dari pompa dialirkan menuju pipa ukuran 1 inci. Kenapa tidak valve yang nomor 2 yang kita buka? Karena valve nomor 2 walaupun dia ada 1 inci, tapi dia akan melewati 3/4 inci. Jadi ini enggak semuanya 1 inci. Jadi makanya yang 1 inci adalah valve nomor 1, 3, 6, 9, dan kemudian dibuka valve nomor 11 ataupun 12. Nah, untuk valve nomor 12 ini dibuka ketika kita mau menghitung debit. Jadi output keluaran aliran itu dihitung dari valve nomor 12. Sedangkan valve nomor 11 itu dibuka ketika tidak ada perhitungan. Jadi kalau misalnya kalian di awal hanya untuk mengalirkan, maka buka aja valve nomor 1, 3, 6, 9, dan 11. Itu dia akan recycle. Alirannya dari tangki mengalir ke valve-valve ini, ke pipa 1 inci, kemudian dia akan balik lagi ke tangki. Tapi ketika kalian akan menghitung debit, maka valve nomor 11 itu kita tutup, nomor 12-nya yang dibuka. Untuk menghitung debit, sama seperti menghitung debit filtrasi, yaitu volume per waktu. Kemudian kalau misalnya di seluruh penugasannya itu alirannya melewati pipa 1/2 inci, berarti dia dari sini pipa 1 inci dulu, kemudian buka valve nomor 1, maka tutup valve nomor 3 karena dia harus lewat 1/2 inci. Sini 1/2 inci, terus berarti valve nomor 4 dibuka, nomor 5 dibuka, nomor 7-nya ditutup, nomor 8-nya dibuka, nomor 9 ditutup, kemudian akan mengalir ke sini. Untuk valve nomor 11 dan 12 itu sama, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sekarang pengambilan datanya. Pengambilan data ini merupakan pengukuran yang kita lakukan pada saat praktikum. Data apa aja yang perlu kita ukur? Yaitu panjang pipa, kecepatan aliran,
diameter pipa, debit output, jumlah valve, jumlah elbow atau belokan, jumlah T atau cabang 3, kemudian ekspansi dan kompresi. Oke, sekarang saya contohkan untuk panjang pipa. Misal kayak yang tadi saya bilang, alirannya melewati pipa 1 inci. Berarti pipa 1 inci ini harus kalian ukur berapa panjangnya. Dari mulai aliran ini keluar, ini pompa, keluar, berarti panjangnya dari sini, naik ke sini, sampai dia recycle lagi. Itu adalah panjang pipa. Oke. Terus kalau misalnya panjang pipanya kayak yang tadi setengah inci, jadi dari sini 1 inci, kemudian belok ke sini, ini adalah setengah inci. Maka diukur yang panjang setengah incinya berapa, yang panjang 1 incinya berapa. Oke. Sekarang kita menghitung kecepatan. Kecepatan dihitung dengan menggunakan venturimeter, ini alatnya. Nah, ini ada 2 valve, yaitu pada saat dia menuju venturimeter dan pada saat dalam venturimeter. Ini dua-duanya diambil. Jadi nanti dirata-ratakan. Oke, sekarang diameter pipa. Ini adalah ukuran diameter pipanya, 1 inci, 3/4 inci, setengah inci, 3/4 inci, dan 1 inci. Ingat ya, ini dia tidak satuan. Yang 1 inci dan 3/4 inci ini bukan satuan seperti setengah inci, 3/4 inci, ataupun 1 inci. Karena dia balik lagi. Ada di sini tren U untuk dia membalikkan alirannya. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita menghitung debitnya. Debit ini dihitung dengan rumus Q sama dengan volume per second atau mili per detik. Ini ditampung sama seperti menghitung debit air output lainnya. Kemudian jumlah valve. Jadi pada jumlah valve ini kalian hitung pada saat dia melewati pipa 1 inci misal, berarti berapa valve yang dia jumpai dalam aliran. Misalnya kalau 1 inci berarti tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dia akan lewat 1. Maka jumlah valve-nya itu harus dihitung. Kemudian jumlah belokan. Belokan ada di sini, di sini, di sini. Ini adalah jumlah belokan. Oke. Ini yang dilalui. Apakah pada saat aliran melalui 1 inci dia melewati belokan, berapa jumlah belokannya itu dihitung. Kemudian jumlah T atau cabang 3 bisa dilihat di sini. Ini ada. Nah, saya harap kalian bisa ya membedakan antara elbow sama T. Jadi nanti nggak bingung pada saat perhitungan. Ini harus dihitung sesuai dengan area yang dilewati oleh fluida. Kemudian selanjutnya ekspansi dan kompresi. Ekspansi berarti alirannya dari pipa kecil menuju pipa yang besar. Terjadi ekspansi atau pelebaran luas area aliran. Kemudian kalau kompresi adalah kebalikannya. Dia penyempitan area aliran. Kemudian part yang terakhir yaitu perhitungan data. Ini kita hitung dari hasil pengukuran yang kita sudah ambil di praktikum. Apa aja data yang perlu kita hitung? Itu ada 2. Ada nilai kinerja pompa atau WP dan nilai daya pompa. Ini semuanya ada di buku. Untuk mencari nilai WP itu kalian bisa menggunakan persamaan Bernoulli. Ada di buku MATCAP halaman 74. Terus kalau untuk menghitung nilai P itu juga bisa menggunakan turunan dari persamaan Bernoulli-nya itu ada di buku MATCAP juga halaman 76. Oke, sekarang saya jelaskan satu persatu.
Untuk menghitung WP ini adalah turunan penyederhanaan dari rumus Bernoulli, bisa kalian lihat di buku MATLAB-nya, di mana nilai HF ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus 4F kali L per D ditambah KF, KE, KC dikali V kuadrat per 2GC. Nah, penyederhanaan dari rumus ini adalah HFS ditambah HFF ditambah HFE ditambah HFC. HFS itu hilang energi akibat gesekan. Kalau yang HFF itu akibat sambungan. Kayak yang tadi sambungan itu berarti T, ya kan? Terus T ataupun elbow itu adalah sambungan. Terus yang HFE itu akibat ekspansi atau pelebaran. Kayak misalnya tadi contohnya pada saat dia melewati pipa 1 inci, misalnya contoh perhitungannya ada di ini ya, misalnya dia melewati aliran setengah inci berarti ini kan, berarti dia ada yang melewati aliran 1 inci kemudian setengah inci. Pada saat dia melewati ini ada berapa sambungan, ada berapa belokan, itu dihitung. Kemudian yang untuk akibat ekspansi. Ekspansi itu kan artinya pelebaran. Berarti pada saat dia melewati pipa ukuran 1,5 inci, berarti dia mengalami 1 kali kompresi, 1 kali ekspansi. Karena dari 1 ke setengah inci itu berarti kompresi, dari setengah inci ke 1 inci berarti dia ekspansi. Berarti ada 2 yang harus dihitung. Oke, sekarang untuk yang kompresi. Kompresi itu kebalikannya, berarti dia mengalami penyempitan luas area alam. Nah, bagaimana cara menghitung HFS atau menghitung energi hilang akibat gesekan? Itu pakai rumus 4F kali L kali D kali V kuadrat per 2GC. Ini rumusnya ada di buku MATLAB juga. Nah, saya akan jelaskan. Nilai F ini diperoleh dengan cara plot grafik. Grafiknya ada di buku MATLAB juga, halaman 95. Itu yang perlu diplot adalah nilai NRA atau bilangan Reynolds dengan nilai K per D. Bilangan Reynolds ini karena kita menggunakan ukuran pipa, maka pakai yang diameter kali V kali densitas per min. K per D, nilai K itu adalah konstanta untuk bahan pipa yang kita gunakan. Di lab itu yang kita punya, dia bahannya adalah besi, jadi nilai K-nya adalah 0,00015 dibagi dengan diameter pipa praktikum kita berapa? Misalnya penugasannya 1 inci, berarti nilai 0,00015 dibagi 1 inci. Nah, jangan lupa satuannya dikonversi, karena di sini dia satuannya adalah feet. Kemudian contohnya, misal saya mendapatkan nilai NRE 10⁻⁶. Kemudian nilai D-nya itu misalnya dapatnya 0,001, maka dia akan mengarah ke garis yang ini. Nah, kemudian barulah kita plot, kita tarik garis lurus ke sebelah kiri, maka akan kita peroleh nilai F-nya. Oke. Panjang pipa, L itu adalah panjang pipa sesuai dengan penugasan yang tadi. Kecepatan aliran itu kalian dapat dari Venturimeter, dan GC itu kita pakai satuan yang kita pakai nilai yang 32,174 pound mole feet per pound force per second kuadrat. Oke, sekarang untuk menghitung nilai HFF atau energi hilang akibat sambungan. Makanya tadi kan sambungannya harus dihitung ya, karena di sini ada nilai konstantanya masing-masing. Kalau misalnya dia
bentuknya T, nilai konstantanya 1,8. Misalnya pada saat aliran itu melewati 2 kali T atau 3 kali T, berarti 3 dikali 1,8 atau 2 dikali 1,8. Kemudian siku ini 90 derajat atau elbow, belokan. Berapa kali dia melewati belokan? Misalnya 2 kali, berarti 2 dikali 0,19. Terus valve-nya, berapa jumlah valve-nya? Ada gate valve, ada yang globe valve. Nah, kalian harus tahu apa bentuk valve yang ada di aliran fluid itu. Nanti tinggal dikali dengan konstantanya. Kemudian dihitung dengan rumus HFE sama dengan KF dikali FA kuadrat per 2GC. FA ini adalah kecepatan aliran yang menuju pipa sambungan. Berarti dia ada di sebelumnya, sebelum sambungan pipanya. Itu ada valve-nya. Di situ harus dihitung kecepatannya. Kecepatannya bisa kalian hitung sama seperti kalau menghitung detik. Satuannya mili per second. Nilai GC-nya masih sama. Kemudian kita menghitung HFE, itu energi hilang akibat ekspansi atau pelebaran luas area pipa. Ini adalah rumusnya HFE sama dengan KE dikali FA kuadrat per 2GC. KE ini bisa kalian dapatkan dari rumus KE sama dengan 1 min SA per SB. SA per SB ini adalah luas penampang. Bisa kalian cari di buku MATLAB lampiran nilai SA dan SB-nya. SA adalah bagian hilirnya atau pipa yang lebih kecil. Kemudian yang SB-nya itu adalah pipa yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita menghitung HFE atau energi hilang akibat kompresi. Akibat kompresi ini berarti dia adalah pengecilan luas area aliran fluidanya. Itu pakai rumus HFC sama dengan KC kali FA kuadrat per 2GC. Nilai KC bisa dihitung dengan rumus 0,4 dikali 1 min SB per SA. SB itu selalu yang bagian hilir ya, berarti yang bagian kecil. Nah, sedangkan FA-nya adalah kecepatan aliran saluran yang lebih kecil. Itu berarti setelah dia mengalami kompresi. Kemudian ini adalah lampirannya untuk kalian menentukan nilai SA dan SB. Biasanya saya kasih yang di schedule 40. Jadi misalnya ekspansi berarti dia yang mengalami pelebaran, berarti dari setengah inci ke 1 inci. Setengah inci, anggaplah ini setengah inci, schedule 40, berarti luas penampangnya itu 0, setengah inci, berarti luas penampangnya 0,00211. Sedangkan kalau yang 1 inci berarti dia nilainya 0,006. Karena dia bagian yang hilir itu adalah yang kecil, berarti yang jadi SA itu adalah yang setengah inci. Ini ya lampirannya. Nah, maka kita dapatkan perhitungan WP sama dengan HF, di mana nilai HF itu adalah penjumlahan dari HFS, HFE, HFC, dan HFF. Kemudian dari sini kita bisa tahu nilai WP-nya. Setelah kita tahu nilai WP-nya, kita cari nilai P-nya atau daya pompa dengan rumus M dot dikali WP per 550. Ini juga ada di buku, bisa kalian cek di buku MATLAB halaman 76, di mana nilai M dot-nya itu adalah S itu luas penampang yang dia dekat dengan pompa. Kalau di
atau alat kita itu ukuran valve-nya adalah 1 inci. Berarti kalian cari tadi di schedule 40 luas penantang untuk pipa 1 inci itu berapa. Terus diameternya kita bisa tahu juga ada di penugasannya. Terus densitas sampel dan densitas air. Oke, jadi kita menghitung daya pompa. Nah, untuk perhitungan ini sebenarnya kalian bisa pelajari, itu ada di buku Mesket. Contoh soal 4.4 itu ada di halaman 74 sampai 76. Itu perhitungannya sama dengan ini. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Nanti saya berikan penugasan untuk modul ini.